Perkenalkan, nama saya Gunawan, salah satu peternak marmut hias ada di Yogyakarta. Alamat saya ada di Jalan Magelang KM 8, Mulungan Wetan, Sendengan di Sleman. Untuk peternakan kami namanya Hobi Marmut Farm. Untuk marmut yang saya ternakan ada 6 jenis. Ada jenis American, Abyssinian, Teddy, Silky, dan Peruvian. Dulu saya dari kecil memang suka ternak marmut hias. Dulu memang awalnya yang kami ternak itu marmut lokal. Nah, di tahun 2014 saya melihat ada marmut hias jenisnya Abyssinian. Itu kita lihat kok beda sama marmut lokal. Kemudian kita cari-cari informasi di internet bahwa ada memang banyak marmut hias yang ada di Indonesia. Kemudian saya cari-cari peternakan-peternakan yang sudah bagus. Kita beli indukannya yang dulu saya beli di daerah Salaman dan di daerah Gerabak. Kemudian dari indukan-indukan marmut hias yang kita beli, kita kembang biakan menjadi yang sebanyak sekarang. Sebetulnya untuk pekerjaan utama saya adalah saya membuka warung kecil di desa saya. Kemudian ada selang waktu dari membuka warung, saya mencoba untuk beternak marmut hias sebagai usaha sampingan. Kemudian dari marmut hias yang kami ternakan sebagai basicnya adalah hobi. Kemudian ada beberapa teman-teman atau konsumen yang mau membeli, tertarik untuk memelihara. Kita dihubungi, jual kepada konsumen tersebut. Ternyata dari marmut hias yang kita pelihara dapat kita jadikan usaha sampingan. Marmut hias ini sebenarnya untuk usaha sampingan masih lumayan mendapatkan untung. Karena apa? Karena dari segi pemeliharaan, pemberian pakan dan sebagainya, dengan pemberian pakan hijauan yang kita bisa dapatkan gratis di persawahan, dengan lama pemeliharaan dari indukan yang hamil sampai melahirkan, dikalkulasikan itu masih dengan nanti anakan yang kita hasilkan, kita jual dengan harga yang sekarang yang masih terbilang agak remuk-remukan, itu masih kita bisa mendapatkan untung yang lumayan. Untuk harga marmut hias yang sekarang masih terbilang remuk-remukan, karena dari yang saya pantau itu dari sekian penghobi yang sudah banyak memelihara, mungkin dia dijual dengan harga yang murah supaya cepat laku. Dengan begitunya harga marmut yang sekarang itu menjadi rendah. Perkiraan dulu itu ya untuk marmut hias yang lumayan itu di harga 150.000 sampai 200.000, yang sekarang bisa 100.000 itu sudah bagus banget, lumayan bagus. Ada juga yang masih menjual di harga 50.000, itu udah harga terendah untuk marmut hias. Tapi dengan harga jual yang rendah itu pun kalau kita telateni juga masih mendapat untung, karena dari pemeliharaan dan pemberian pakan masih terbilang minim. Dari peternakan kami, pemberian pakan untuk pagi hari komboran dan pemberian pakan di sore hari hijauan, itu kita kalkulasikan untuk biaya per ekor itu dengan pemberian pakan itu masih untuk biaya pemeliharaannya per ekor itu masih terbilang minim sekali, di angka 600 atau 500 rupiah per ekor per bulan. Jadi dengan biaya pakan seperti itu, dengan lama pemeliharaan mungkin selama 65 hari, terus kita nanti perkiraan dari indukan itu menghasilkan atau melahirkan 2 ekor anakan, ya 2 ekor anakan kita jual, 1 ekornya 50.000, jadi kan penghasilannya 200.000 ya. Itu dikurangi biaya pemeliharaan 500 rupiah atau 500 per ekor, itu masih banyak untungnya. Dengan pakan komboran ya mas, kalau pelet beda lagi. Pelet kan kita beli per kilonya ada yang 8.000, 10.000. Kalau pakan yang kita buat dari limbah pertanian atau limbah industri itu kan itu sangat minim sekali mas. Jadi lumayan banget kalau yang mengerti hitung-hitungannya. Dari pakan komboran yang kita buat itu setiap harinya membutuhkan perkiraan ya 4 kilo lah. 4 kilo dengan perbandingan ada ampas telo, ampas jagung, ampas tahu, dan bekatul. Itu kita beli dari pedagang itu
sangat minim sekali per kilonya Mas. Kalau ampas tahu per kilonya itu di Rp1.000, ampas jagung 2.000, ampas telo juga 2.000. Jadi kalau 4 kilo paling ya hitungannya mungkin 7.000 ya. 7.000 dikali 30 hari 210 ya. Itu dibagi dengan jumlah 14 yang kita pelihara itu ketemu sekian Mas. Iya murah banget Mas. Apalagi kita pakan hijaunya kita cari di sawah full, jadi sore hijauan, pagi juga hijauan, itu Rp0 katakanlah ya, jadi kita itu full semua ya Mas. Jadi pagi hijauan, sore juga hijauan, itu ya memang modal ngarit, modal tenaga itu udah. Dengan penjualan marmut hias yang masih di 50.000 itu masih untung Mas. Untuk kandang di peternakan kami ada 3 tipe. Yang pertama tipe baterai, yang kedua tipe koloni, dan yang ketiga lesehan dikasih di tanah. Itu juga ada tujuannya. Yang pertama untuk kandang baterai itu biasanya kita punya tujuan tertentu untuk dari indukan kita silakan ke pejantan yang ini untuk menghasilkan anak-anak yang seperti ini. Kalau kandang koloni ya udah dari 10 indukan kita kasih pejantan 1 ekor Dutch, udah nanti mungkin itu biasanya per jenis ya, jadi kita silangkan nanti jantannya mungkin jantannya Peruvian juga, induknya juga Peruvian. Kalau kandang lesehan yang kita buat itu juga biar rada unik aja Mas, jadi kita ke alam gitu. Jadi kita kasih kupon untuk sembunyi, terus alami itulah gitu Mas. Ya, untuk perawatan marmut hias itu sangat gampang sekali. Untuk pemberian pakan kita bisa setting 2 kali sehari. Ada yang 3 kali, cuman kalau saya sendiri 2 kali pemberian pakan, yang pagi hari itu pakan komboran dan yang sorenya pakan hijauan. Hijauan bisa rumput, bisa sayuran, atau rumput kering lah, hai gitu, atau pakan pelet biasanya. Untuk perawatan selanjutnya, untuk pembersihan kandang, kalau saya 2 hari sekali, tapi untuk kandangnya sendiri itu setiap pagi saya bersihin, karena sore kan kita kasih pakai hijauan, itu pasti ada sisa makanan di pagi harinya, itu saya bersihkan kandangnya. Tapi untuk kandang yang di bawahnya itu 3 hari atau 2 hari sekali saya bersihkan, jadi saya bungkus pakai sak, terus saya tampung lah biar untuk pupuk. Untuk pemeliharaan selanjutnya, pengobatan, kalau marmut itu rentan sekali terkena penyakit. Jadi beda sama kelinci ya, kelinci ada penyakit kembung, ada penyakit mencret, kalau marmut tidak ada. Jadi penyakit umumnya yaitu penyakit skabies atau gudiken, itu untuk obatnya juga sangat gampang, bisa kita suntik atau kita bisa berikan salep, itu sekali terapi atau 2 kali terapi sudah sembuh. Di perawatan sangat gampang sekali sih, nggak ada penyakit yang mengancam seperti kelinci, mencret, kembung dan sebagainya. Jadi kematian juga sangat minim sekali Mas. Untuk penjualan khususnya di Yogyakarta ya sekarang udah mulai rame sih Mas. Cuman itu tadi kalau ya harus ngikuti harga pasar di sekarang Mas. Jadi harganya remuk-remukan ya kita mau nggak mau harus ngikuti supaya kita laku Mas. Kalau kita idealis harus sekian-sekian ya bisa sih, cuman lama karena konsumen juga cari yang murah, mungkin di penghobi yang kurang pemahaman tentang menjaga harga dan sebagainya. Kalau yang paling mahal sekarang itu Californian, teman saya nggak punya stoknya, itu di harga ya 2 jutaan ke atas lah. Kalau di peternakan kami yang paling mahal itu jenis Teddy. Dulu itu Teddy itu harganya 1 jutaan, tapi sekarang saya jual 300 anakan ya sampai 500.000. Untuk yang bulu panjang seperti Seba, dulu itu harganya 150.000, sekarang ya 100.000 sudah bagus lah gitu Mas. Kalau jenis American paling bagus ya dulu itu sekitar 200.000, sekarang ya 100.000 itu sudah bagus sekali Mas. Untuk harapan saya sendiri, marmut hias bisa dikenal di masyarakat luas, karena yang sekarang kan yang paling populer adalah kelinci ya. Marmut hias kurang dikenal, beda sama kelinci ya, sangat populer sekali. Jadi harapan saya marmut hias dapat dipelihara banyak orang, tapi itu juga
Untuk penjualan, saya mohon kepada penghobi juga harus bisa menjaga harga, jadi supaya tidak anjlok banget, supaya kita dapat bersama-sama membangun peternakan mamut hias di Yogyakarta, Mas. Bagi teman-teman yang ingin memelihara mamut hias, bisa hubungi saya sendiri, Gunawan ya. Untuk nomor WA-nya 0858 695 36360. Untuk media sosial kami ada di Facebook, Instagram, YouTube sama TikTok. Semuanya namanya Hobi Marmut. Atau bisa datang ke peternakan kami untuk warga Jogja ya yang akan membeli, bisa datang di peternakan kami di Jalan Magelang KM 8 Melati Sleman. Untuk yang dari luar kota yang ingin membeli di peternakan kami, bisa kami layani khususnya untuk sejalur kota yang sejalur dengan jalur kereta api, Mas. Kalau di luar itu kami juga kesulitan untuk mengirimnya. Coba nanti kita cari untuk jasa pengiriman di luar kota yang tidak sejalur dengan kereta api. Untuk ongkos kirimnya, kalau untuk mamut yang harganya mahal bisa kami tanggung ya. Tapi kalau untuk mamut yang di harga biasa ditanggung sama pembeli, Mas. Untuk packingnya sama ongkos kirimnya via kereta api biasanya. Untuk penghobi pemula yang ingin memelihara mamut hias, kami ada tips. Yang pertama, untuk mamut hias yang dipelihara mungkin untuk jenis yang bulu pendek supaya pemeliharanya tidak terlalu ribet ya, karena untuk bulu panjang itu harus kita sisir, kita mandiin sebulan sekali mungkin ya. Jadi kami sarankan untuk membeli yang bulu pendek. Untuk selanjutnya untuk pembelian pakan, karena mungkin marmut itu basicnya harus hijauan, jadi mohon disiapkan untuk pakan hijaunya. Bisa pakai rumput, bisa pakai sayuran, bisa pakai buah, bisa pakai hay atau rumput kering. Kemudian untuk kandangnya bisa pakai kandang sederhana sekali, pakai bambu bisa kita beli di toko peternakan, atau kalau yang lebih bagusnya pakai kandang besi yang seperti ini. Dan untuk pengobatan mungkin bisa stok untuk obat penyakit skabies aja udah cukup gitu. Untuk pakan tambahan berupa pelet bisa diberikan, itu bisa digunakan untuk pelet kelinci, dan itu bisa diberikan di pagi hari atau sebagai pakan standby di kandang, karena kalau marmut hias itu sampai kelaparan dia bisa kanibal atau memakan bulu temannya. Jadi untuk pakan pelet bisa diberikan, dan untuk fungsinya sebagai pakan standby di kandang, atau bisa kita buat sendiri untuk penggantinya itu pakan komboran yang bisa kita buat dari limbah pertanian. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Banyak kekurangan dari informasi yang kami berikan, kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya, dan kami terima kasih juga kepada Tani-Link TV yang sudah meliput di peternakan kami. Salam Tani-Link TV, bisnis agri tak pernah mati.